kedua, dan kemudian ada bagian humas dari MI Banten. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, kami merasa senang sudah melaksanakan kegiatan tasyakuran atas diberikannya anugerah Banten, MI Banten sebagai MI terbaik tingkat 1 se-Indonesia. Ini perlu disyukuri, semoga kita mendapatkan nikmat-nikmat lainnya. Tadi di acara pertama dimulai dengan acara istighosa doa bersama, kemudian sambutan-sambutan dari Pak Gubernur, ada Ketum, ada Wanti MUI, ada Kapolda, dan saya sendiri. Kemudian ada tadi itu acara penyampaian informasi. Kebetulan saya di Banten adalah ketua bidang bidang Infocom, informasi dan komunikasi serta kebudayaan Islam. Jadi merasa perlu, merasa terpanggil untuk menyampaikan hal-hal yang bersifat aktual menyangkut persoalan-persoalan di Banten. Di antaranya satu yang disampaikan oleh Pak Dandrem tentang pertahanan keamanan nasional dalam konteks investasi pembangunan ekonomi nasional. Kemudian ada dari Polda yang juga menyampaikan tentang peran Polri dalam mengamankan investasi, di antaranya adalah sinergis dengan MI Banten di antaranya. Ada juga dari Bapeda menyampaikan tentang PSN. Kemudian ada juga dari Bapeda lagi tentang teknologi PSN di Banten. Jadi ini yang perlu saya sampaikan juga, sering terjadi simpang siur informasi di masyarakat. PIK 2 adalah PSN, padahal PSN bukan juga PIK 2, PIK 2 bukan PSN, dan PIK 2 tidak pernah di PSN-kan. Dan PIK 2 itu setelah saya melakukan survei ke sana, itu tanahnya masih belum diapa-apakan, jadi belum dibangun apa-apa dulu. Jadi alangkah terburuk-buruknya ketika kita mengatakan tanah yang digarap belum juga itu dikatakan sudah digarap. Ini menyalahi prosedur yang ada di Banten. Ini yang ingin saya sampaikan. Sehingga masyarakat di luar sana simpang siur kami perlu menjelaskan oleh para ahlinya dan punya otoritas untuk menjelaskan. Kalau saya tidak punya otoritas, hanya memfasilitasi pemerintah untuk menyampaikan berita sebenarnya, fakta sebenarnya tentang PSN dan PIK 2, karena dua hal yang berbeda. Jangan disamakan, ini yang terjadi. Saya kira itu ya. Jadi kalau hal-hal yang lain seperti tadi ceramah pidato yang disampaikan Ketua MUI, karena itu adalah mitra pemerintah, pelayan umat, satu bagaimana melayani umat secara profesional dan juga menjadi mitra pemerintah. Kalau program pemerintah seperti proyek strategis nasional itu baik, pasti didukung. Kenapa? MUI selalu bicaranya maslahat mudorot, dan itu harus melalui suatu kajian yang mendalam dan prosedural. Di MUI ada prosedur untuk menyimpulkan suatu pendapat. Ini masalah yang berbahaya kalau kita menyampaikan pendapat yang keliru. Karena di MUI itu ada prosedur pengambilan keputusan. Pertama, tasawur. Tasawur itu menggambarkan suatu perkara secara utuh, tidak boleh kita sembarangan. Yang kedua baru penilaian, baru lagi konsep hukumnya, baru kita memutuskan, membuat pertimbangan, mengingat dan sebagainya, memutuskan. Seperti itu di MUI, tidak boleh sembarangan. Jangan sampai orang berpendapat PSN merampas tanah negara, tidak ada. PSN itu tidak ada merampas PSN itu merampas tanah rakyat, Pak. Saya ulangi, itu nggak ada. PSN itu tanah negara yang difungsikan, dihidupkan untuk dibangun oleh swasta agar nilai manfaatnya lebih tinggi. Itu yang saya dapatkan dari penjelasan tadi dari Bapeda. Jadi tidak betul kalau PSN itu merampas tanah rakyat, tidak betul. Oleh karena PSN ini tujuannya baik, program pemerintah, maka MUI selayaknya menimbang menjadi pertimbangan untuk memberikan dukungan kepada PSN. Karena ini nilainya manfaatnya besar. Satu, pertumbuhan ekonomi. Kedua,
lapangan pekerjaan di Banten ini tenaga kerja banyak nganggur. Kalau bisa diserap sekitar 30.000 atau 50.000, artinya banyak orang yang terselamatkan dari kemiskinan. Ini perlu juga dipertimbangkan oleh kawan-kawan semua untuk melepaskan egoisme, untuk membangun empati kepada kawan-kawan kita yang nasibnya kurang beruntung. Mengapa? Mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, penghidupan yang layak. Ini perlu dipertimbangkan oleh kawan-kawan untuk kita juga sama-sama kita mendukung. Kalau kita membela rakyat, carikan mereka pekerjaan yang layak, penghidupan yang layak. Kalau lapar, kasih makan. Kalau bodoh, cerdaskan. Itu baru kita namanya membela rakyat. Saya kira itu cukup ya. Ada pertanyaan? Terkait dengan rekomendasi MUI pusat yang terkait rekomendasi yang dilakukan, nanti akan ada tabayun lagi. Tabayun lagi dari tim tabayun akan melakukan kerja lagi. Ya mestinya memang dari tabayun dulu baru keputusan, bukan keputusan dulu baru tabayun. Artinya tabayun dulu, prosedurnya tabayun, tasawur, tasdik, mencari konfirmasi kebenaran sumber, kemudian menggambarkan perkara secara utuh, baru menghukumi seperti itu. Ya, kalau kita menunggu tabayunnya itu seperti apa? berarti kalau di dalam MUI sendiri mekanismenya harus mukernas lagi MUI untuk mengubah itu? Sama. Kalau itu nanti kan gini, hukum itu kan bisa hukum yang dulu akhirnya bukan ma'adaman. Hukum itu bisa berubah karena ilatnya ada atau tiada. Artinya nanti MUI Banten siap mendampingi MUI pusat terkait tabayun itu? Tergantung pimpinan nanti rapat siapa. Pimpinan mana? Banten atau pimpinan pusat? Ada prosedur di Banten itu, di MUI itu ada prosedur. Tadi saya jelaskan, prosedurnya itu melalui tabayun dulu, menghimpun informasi, menggambarkan perkara secara utuh, secara besar, benar dan dapat dipertanggungjawabkan, baru kita putuskan. Nggak bisa sembarangan. Ini Pak. Tambahan bahwa MUI Banten sudah dipanggil oleh MUI Pusat juga MUI Kabupaten Tangerang yang merupakan lokus dari PIK 2 dan PSN ini sudah dimintai keterangan dalam pengertian untuk tabayun menjelaskan permasalahan yang ada di Kabupaten Tangerang. Jadi ini proses yang harus dilalui oleh MUI Pusat untuk mendapatkan informasi yang betul-betul valid. Jadi nanti setelah itu baru akan ada keputusan. Pak Kiai, tabayunnya diantara apa Pak? Terkait PIK 2 dan PSN, ya bahasanya kita menyampaikan informasi, dinamika yang terjadi dan lain sebagainya kita sampaikan ke MUI Pusat. Diantara apa Pak Kiai? Disampaikan diantara poin-poin. Ya disampaikan ya terkait dinamika yang terjadi di pro kontra, kemudian ada kesalahpahaman dan lain sebagainya. Makanya MUI Banten hari ini menyelenggarakan acara itu di samping tasakuran itu diantaranya ingin tabayun menjelaskan oleh pihak-pihak yang berwenang. Selama ini kan informasinya sangat liar, makanya kita undang berbeda tata ruang dari aspek keamanan dan lain sebagainya untuk menyampaikan. Alhamdulillah tadi teman-teman MUI sangat memahami dan sangat berterima kasih kepada MUI Banten yang sudah memfasilitasi dan memberikan ruang informasi yang utuh terkait PIK 2 dan Respon MUI pusat tapi ya nanti kita tunggu saja respon MUI pusat. Yang penting dari MUI Banten sudah memberikan penjelasan, MUI Kabupaten Tangerang juga sudah bersama MUI Banten. Nanti kita tunggu saja hasil final dari MUI pusat karena ini masalah nasional. Cukup ya? Iya, saya memahami. Ini yang mengundang untuk kebahagiaan dari seluruh ketua MUI kecamatan, pimpinan ormas komunikasi provinsi, pemerintah, TNI Polri, dan pengurus MUI Banten, pengurus MUI Kabupaten Batang, lembaga ormas, lembaga yang di bawah naungan MUI kita undang-undang. Semoga kita semua ini usahanya bagaimana memberikan informasi yang akurat dan yang memberikan informasi itu orang yang tepat. Ada 40 orang, 40 ormas. Di antaranya ada MU, ada Muhammadiyah, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada GP Ansor, ada Pemuda Al-Hiriyah, ada Fatayat, banyak banget kan di
Saya kira itu ya, cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.